Bahas dugaan malapraktik rapat dengar pendapat antara Dinas Kesehatan dan sejumlah forum di gedung DPRD Karawang, Jawa Barat berlangsung ricuh. Korban keracunan MBG di Seram bagian barat Maluku bertambah hingga mencapai 128 orang. Pemkab menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak nota pembelaan atau pledoi Nikita Mirzani dalam sidang kasus pemerasan dan pencucian uang. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ian Rahman, kita jelang Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama saudara, hujan disertai puting beliung melanda Klaten dan sekitarnya. Akibatnya 19 rumah rusak. Video amatir warga merekam puting beliung yang terjadi di Desa Kenaiban, Juwiring, Klaten, Jawa Tengah pada Senin sore. Sebuah warung mie ayam di tepi jalan pun roboh. Selain di Desa Kanaiban, puting beliung juga terjadi di 14 desa lainnya dan merusak total 19 rumah. Dari kejadian tersebut, mereka sampaikan mengakibatkan kerusakan rumah. Ada 19 rumah rusak ringan, kemudian 1 rusak berat milik Ibu Sunarmi. Dan kondisi mungkin kemarin juga dia kejatuhan genteng, tapi hanya mengalami luka ringan, kemudian dibawa ke puskesmas dan rawat jalan. Informasi lain saudara, penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran Kali Sekunder, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ricuh. Warga menolak penertiban karena tidak diberikan kompensasi. Saling dorong dan juga adu mulut terjadi antara warga dan petugas Satpol PP di Kampung Kaliulu, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuhan dipicu warga yang tidak terima pembongkaran bangunan dilakukan tanpa adanya kompensasi. Meski ditolak warga, petugas tetap melanjutkan pembongkaran dengan alasan lokasi tersebut masuk kawasan kawasan larangan dan rawan banjir. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan normalisasi anak kali Cilemah Abang dan mengembalikan fungsi lahan sebagai ruang terbuka hijau. Sementara di tengah proses pembongkaran, seorang ibu histeris hingga jatuh pingsan. Ia diduga tak kuasa menahan emosi dan juga kelelahan saat berusaha mempertahankan rumahnya. Ibu tersebut kemudian dievakuasi ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan medis. Pembongkaran bangunan liar dilakukan di 3 desa, yaitu Desa Waluya, Desa Karang Raharja, dan Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara. Sekitar 400 bangunan liar ditertibkan petugas. Mau saya kita minta keadilan, kerahiman, biar kita punya tempat tinggal, sedikit pun nggak apa-apa. Bu, ini kan terserah digusur nih, Bu. Ibu nantinya mau tinggal di mana, Bu? Terserah, di mana aja. Yang penting saya dapat kerahiman. Saya nggak punya duit. Saya mau tinggal di mana kalau sekarang saya nggak punya duit, Bapak?
prosesnya kita sudah melalui tahapan proses, yaitu yang pertama kita telah melakukan himbauan. Sebelum himbauan kita melakukan pendataan terlebih dahulu, ya, pendataan, kemudian himbauan, kemudian kita setelah himbauan dan pendataan, kemudian melakukan peringatan 1, 2, dan 3. Saudara, pertandingan sepak bola antar kabupaten di Goa, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Kericuhan diduga dipicu salah satu tim yang tidak menerima kekalahan. Kericuhan terjadi antara penonton sepak bola dan wasit di tengah lapangan Syekh Yusuf, Goa, Sulawesi Selatan. Di tengah pertandingan antara tim Kabupaten Bulukumba melawan Kabupaten Pinrang, sejumlah penonton dari tim yang kalah tiba-tiba masuk ke lapangan dan mengejar wasit. Dua penonton yang diduga sebagai provokator ini ditangkap petugas. Satu tim dari Kabupaten Pinrang terpaksa didiskualifikasi karena dianggap sebagai penyebab kericuhan. Setelah selesai pertandingan, ada tensi sedikit memanas karena kondisi, ya namanya tensi pertandingan layaknya bagaimana sepak bola. Kan ini kan mempertahankan gengsi antar daerah. Lalu kemudian ada sedikit ketidakpuasan di antara pihak-pihak, ya. Kemudian terjadilah chaos yang kemudian melibatkan wasit dengan penonton. Nah, inilah kemudian untung saja kemarin kan sudah ada pengamanan yang mengamankan. Jadi pada prinsipnya sebenarnya ini hanya bagian dari tingginya intensitas pertandingan. Sementara itu, saudara, rapat dengar pendapat antara Dinas Kesehatan dan sejumlah forum di gedung DPRD Karawang, Jawa Barat juga berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi akibat kesalahpahaman antara Dinas Kesehatan dan forum yang hadir. Saudara, peserta rapat yang berasal dari sejumlah forum tiba-tiba menghampiri meja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dan terus meneriakan makian. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Karawang berusaha melerai, namun peserta terus mengejar Kepala Dinas hingga RDP terpaksa ditunda. Rapat ini membahas dugaan malapraktik yang terjadi di Rumah Sakit Astien Rengas Dengklok. Kepala Dinas sudah pernah berstatement di media ada indikasi tidak ada ditemukan indikasi malpraktek, baru menyampaikan seperti itu, sehingga ada mispersepsi, ya, miskomunikasi antara pemohon dengan pihak Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi, sehingga kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending sampai nanti Dinas Kesehatan bisa memberikan laporan tentang audit investigasi. Kabupaten Medik sudah mengadakan audit tanggal 14 mengeluarkan secara umum prosedural sesuai dengan prosedural, baik terutama di indikasi maupun prosedur operasional operasi. Cuman terus terang kelemahan tadi kita juga tadi bahas secara umum, yang kurang atau minim atau perlu diperbaiki adalah masalah komunikasi di inform konsen maupun pasien setelah pulang. Informasi selanjutnya datang dari selebritas sekaligus terdakwa kasus merasan dan pencucian uang Nikita Mirzani yang kembali disidang. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak nota pembelaan atau pleidoy Nikita Mirzani. Masih banyak dukungan kan Niki dari masyarakat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Nikita Mirzani pada hari Senin. Sidang beragendakan pembacaan replik atau jawaban jaksa atas pledoi atau nota pembelaan terdakwa. Replik dibacakan bergantian oleh 3 jaksa. Jaksa menilai pledoi Nikita tidak konsisten dan disusun tidak sesuai fakta persidangan. Kepada majelis hakim, jaksa meminta agar pledoi terdakwa ditolak dan mengabulkan tuntutan mereka agar menjatuhkan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah kepada terdakwa. 1. Menolak nota pembelaan atau pledoi atas nama terdakwa Nikita Mirzani. 2.
Nota pembelaan atau dalil tersebut tidak memiliki alasan hukum dan harus dikesampingkan. 3. Memutus perkara ini sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sementara itu, usai sidang, Nikita Mirzani menanggapi santai replik yang disampaikan jaksa. Nikita mengaku tetap pada pendiriannya dalam pledoi jika jaksa telah mengubah pasal yang didakwakan. Pasal memang dirubah kan, dari Polda kan 368, 27A ayat 1. Nah, dituntutan di dakwaan jadi 369, 27B ayat 2. Kan tidak ada yang pernah di BAP ayat-ayat itu, adanya ayat-ayat cinta. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan Kamis lalu, Nikita sengaja tampil sopan dan memilih gaya busana Putri Firaun. Dalam persidangan ini, Nikita melalui kuasa hukumnya menolak dakwaan dan tuntutan JPU karena dianggapnya tidak sesuai dengan fakta. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Seorang anak berusia 6 tahun ditemukan dalam kondisi dirantai di rumahnya sendiri di Mesuji, Lampung. Informasi lengkapnya kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Update. Program BLT Kesejahteraan Rakyat mulai disalurkan per hari Senin 20 Oktober 2025. Penyaluran dilakukan salah satunya melalui PT Pos Indonesia. Namun terpantau di beberapa kantor belum ada agenda pencairan BLT. Seperti di kantor Pos Cabang Blora, Jawa Tengah. Kepala kantor Pos Cabang Blora bilang belum mengetahui kapan pencairan BLT akan dimulai. Saat ini teknis pencairan BLT masih dibahas di tingkat pusat. Di Blora ada sebanyak 9.800 penerima BLT yang akan dilayani melalui kantor pos. Terkait penyaluran bansos, di mana sudah disebutkan akan disalurkan melalui PT Pos dan juga Himbara. Sampai saat ini kami belum menerima instruksi terkait penyaluran bansos tersebut, yang mungkin dalam beberapa hari ini dan ke depan sedang ada koordinasi terkait penyalurannya rencananya, dan untuk penyalurannya nanti akan segera kami update lebih dalam lagi sambil menunggu instruksi dari pusat kami. Sementara itu di Bali, pencairan BLT Kesra di PT Pos Indonesia Cabang Utama Denpasar juga belum dilaksanakan. Penyaluran belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu instruksi lanjutan secara tertulis maupun administratif dari pusat. Hingga kini, pelimpahan dana juga belum masuk ke rekening PT Pos Indonesia. Ini kita baru mendapatkan informasi memang PT Pos Indonesia salah satu yang diminta oleh pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan tersebut. Tapi untuk instruksi lebih lanjutnya, saat ini kita masih menunggu dari pihak kantor pusat untuk langkah selanjutnya. Saat ini kami baru diminta untuk melakukan persiapan secara internal dan belum bisa berkoordinasi dengan pihak eksternal karena memang dari pihak pusat belum ada instruksi secara tertulis ataupun standing instruction pelimpahan dananya juga belum masuk ke PT Pos Indonesia. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan adanya BLT tambahan berupa BLT Kesra, di mana setiap penerima manfaat akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000 per bulan dalam 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Sehingga total yang didapatkan penerima manfaat sebesar Rp900.000. BLT tambahan ini menyasar lebih dari 35 juta kepala keluarga. Pencairan dapat dilakukan di kantor pos dan Bank Himbara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah pusat menggelontorkan 30 triliun bantuan langsung tunai kepada lebih dari 30 juta penerima. Menteri Sosial mengungkap peran data tunggal sosial ekonomi yang dijadikan pedoman data bagi seluruh kementerian. Lalu bagaimana Kementerian Sosial memastikan BLT tepat sasaran? Berikut cuplikan wawancara jurnalis Kompas TV Adisti Larasati bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam program On Point with Adisti. Oktober 2025 kick-off-nya BLT. Kemarin Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya sudah mengatakan kita gelontorkan ada 30 triliun ya untuk kalau tidak salah lebih dari 30 juta penerima BLT. Nah, kalau dari Mensos sendiri, dari Kementerian Sosial, bagaimana ini soal BLT ini nantinya supaya kini tepat sasaran lah ibaratnya ini kan. Kementerian Sosial saja misalnya ya, dulu punya data sendiri namanya BPKS
ini jadi pedoman untuk mengintervensi program atau untuk menyalurkan bansos. Ya, datanya bisa diolah-olah sendiri, ya kan? Oleh karena itu kemudian bisa jadi ada konflik of interest. Ujungnya nanti tepuk tangan sendiri. Maka kata Presiden itu stop. Dikeluarkan Inpres nomor 4 tahun 2025. Jadi semua kementerian dan lembaga pemerintah daerah diwajibkan untuk berpedoman kepada DTSEN yang dikelola oleh BPS ini. Sementara tugas kementerian, pemerintah daerah dan lain-lain membantu pemutakhiran. Memang belum semua di tahun ini bisa kita cross check, tapi setidak-tidaknya sudah ada 12 juta lebih yang kita ground check. Hasilnya memang kita melihat suatu kenyataan di mana ada 1.900.000 lebih yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria lagi untuk menerima bansos. Soal BLT ini kan soal uang lah ya, Gus. Kita berharap sih tidak adalah kasus-kasus semacam penyelewengan. Bagaimana Anda bisa memastikan tidak ada penyelewengan di bawah kepemimpinan Anda sebagai Menteri Sosial Saifullah Yusuf? Pertama, bantuan. Saudara, jangan lupa untuk menyaksikan wawancara lengkapnya dalam program On Point with Adisila Rasati hanya di YouTube Kompas TV. Dan kita beralih ke informasi lain, Saudara. Korban keracunan MBG di Seram bagian barat Maluku bertambah hingga mencapai 128 orang. Pemkab menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa. Data dari 2 puskesmas di Desa Waitimal dan Kairatu mencatat ada 128 korban keracunan makan bergizi gratis yang dirawat. Tidak hanya siswa SD dan TK, sejumlah siswa SMA juga mengalami keracunan. Pemkab Seram bagian barat menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa dan menghentikan sementara penyaluran MBG dari dapur SPPG di Kecamatan Kairatu. Kejadian luar biasa yaitu kita punya siswa-siswi terjadi keracunan makanan, dan hari ini jumlahnya cukup banyak. Jadi kita ada beberapa instruksi yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati dan kita sudah laksanakan, yaitu yang pertama kita mintakan untuk pengelola makanan bergizi gratis untuk hentikan sementara dulu sampai kasus ini dievaluasi. Sorotan selanjutnya, Saudara, seorang anak berusia 6 tahun ditemukan dalam kondisi dirantai di rumahnya sendiri. Polisi masih memeriksa kedua orang tua korban. Anak perempuan berinisial S ditemukan duduk seorang diri dengan kondisi kaki dirantai di dinding rumah oleh tetangganya. Menurut informasi warga sekitar, temuan ini berawal ketika tetangga korban mendengar ada anak yang menangis di dalam rumah. Polisi kemudian memeriksa orang tua korban dan juga sejumlah tetangga yang menemukan korban dan membantu melepaskan rantai di kakinya. Dari hasil pemeriksaan, orang tua korban menyebut hal ini dilakukan lantaran mereka sedang pergi untuk mengantarkan anak keduanya berobat. Meski demikian, polisi masih mendalami kasus ini. Status kedua orang tua dari korban itu masih sebagai saksi. Nah, juga berkoordinasi dengan Dinas PPA dan juga Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan. Untuk anak itu kita sudah menawarkan dan bahkan juga dari Dinas Sosial sudah menawarkan tempat, tetapi anak tersebut nangis-nangis ingin ikut dengan ibunya. Jadi diketahui dan juga diantarkan juga oleh Dinas PPA, kita kembalikan ke rumah kerabat kedua orang tua korban. Selesai jeda, Indonesia Update akan kembali dengan informasi sebuah pohon berukuran besar tumbang hingga menutup badan jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat.
Kebakaran melanda sebuah gudang kontainer di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Petugas sempat kesulitan memadamkan kontainer yang terbakar karena kondisi kontainer yang bertumpuk dan sempat roboh. Sumber api diduga berasal dari dalam kontainer yang menyimpan bahan bakar minyak. Diduga akibat bakar sampah, sebuah rumah dan gudang di Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Dengan cepat, api merambat ke bangunan di dekat pembakaran sampah. Syok melihat rumahnya terbakar, seorang pemilik rumah jatuh pingsan hingga harus dievakuasi ke lokasi yang aman. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dan 30 petugas damkar dikerahkan ke lokasi. Diguyur hujan deras, jalan utama antar desa di Kecamatan Merubo, Aceh Barat putus diterjang banjir. Pasca diterjang banjir, Dinas PUPR Kabupaten Aceh Barat menurunkan tim dan alat berat untuk menangani ruas jalan yang terputus. Penanganan darurat dilakukan dengan pemasangan batang kelapa agar jalan bisa dilalui warga. Pemerintah Aceh Barat berjanji akan membangun kembali jalan yang rusak. Saudara, sebuah pohon berukuran besar tumbang hingga menutup badan Jalan Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah pengendara sepeda motor terpaksa melintas dengan melewati celah pohon. Sementara kendaraan lain yang tak bisa melintas terpaksa putar arah. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun akses jalan di kedua arah macet panjang. Pohon diduga tumbang dipicu pembakaran sampah di bawah pohon yang membuat akar keropos. Petugas BPBD Kota Bekasi yang mendapatkan laporan langsung melakukan evakuasi dengan memotong ranting dan dahan pohon. Unjuk rasa puluhan warga Gunung Putri di kantor BPN Kabupaten Bogor, Jawa Barat diwarnai aksi bakar poster dan lempar telur busuk pada Selasa siang. Masa kesal lantaran upaya mediasi sengketa lahan mereka justru dipingpong oleh regional BPN. Jelas. Sedangkan sudah jelas-jelas di sana. Sambil membakar poster berisi tuntutan dan kecaman, puluhan pemuda warga Gunung Putri melempari telur busuk di gerbang kantor ATR BPN Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa siang. Mereka kesal karena upaya mediasi justru dipingpong pejabat regional BPN Cibinong dan Cilengsi. Unjuk rasa digelar menyusul maraknya kasus penyerobotan lahan di wilayah Kabupaten Bogor yang menguntungkan pengusaha. Sementara itu, pihak BPN menyebut penanganan sengketa lahan di Gunung Putri merupakan tanggung jawab BPN Regional 2 Cilengsi. Ada kantornya pun di mana nggak jelas. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Indonesia Update hari ini. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Yan Rahman pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Agar sesuai standar internasional, Presiden Prabowo mengizinkan